Halo semua, perkenalkan nama saya Alberdio Christy. Nah, jadi pada video kali ini saya akan mengajak kita semua untuk membuat kerajinan dari kain perca atau kain bekas. Kita akan membuat dompet mini serbaguna atau multifungsi seperti ini. Untuk lebih lanjut, mari kita simak video berikut ini untuk kita mengetahui step by step dalam pembuatan kerajinan kain perca dompet mini. Nah, jadi kain perca yang saya gunakan di sini adalah kain batik berwarna merah untuk lapisan luar dan kain puring berwarna krem sebagai lapisan dalam. Nah, pada bagian ini bahan-bahan yang saya gunakan ada kain, tas belanja, serta alat yang saya gunakan di sini ada gunting, penggaris, kapur kain, benang jahit, jarum pentul, dan penjepit kertas. Nah, jadi setelah itu kita mulai membuat desain gunakan mistar, lalu kita buat garis seperti pada gambar berikut ini. Setelah kita membuat pola, kita gunting pada pola yang telah ditentukan sebelumnya. Pastikan Anda memotong dengan rapi bagian-bagian yang telah dibuat pola, sehingga menjahit nanti lebih nyaman. Dan jika kain pertama sudah, kita lanjutkan dengan kain yang kedua dengan ukuran yang sama. Kain yang kedua ini berfungsi sebagai lapisan dalam atau puring agar pada bagian dalam ini rapi dan terlihat sedikit lebih tebal. Nah, tahapan selanjutnya kita mulai memasukkan benang ke dalam jarum. Satukan kain merah dan kain krem tadi menggunakan jarum pentul, tancap ke sudut-sudut yang telah kita tentukan sebelumnya. Nah, jadi penggunaan dari jarum pentul ini agar kain tadi tidak bergeser atau tidak terlepas supaya enak kita menjahitnya nanti. Nah, tahap selanjutnya kita menjahit bagian samping sampai full, namun tetap kita menyisakan bagian bawah. Sisa bagian bawah ini berfungsi sebagai tempat untuk kita membalik ketika sudah selesai kita jahit pada bagian samping. Nah, jadi di sini untuk videonya saya percepat karena jika tidak percepat akan memakan waktu yang sangat lama. Nah, jangan lupa potong tali ketika telah digunakan. Lalu di sini saya lanjutkan akan menjahit bagian samping yang kedua seperti pada samping bagian yang telah dijahit. Nah, pada bagian sini lagi, sini, dan bagian bawah jangan ya. Nah, jadi ketika sudah dijahit, tahap selanjutnya kita balik bagian dalam yang telah kita jahit sebelumnya menjadi bagian luar seperti ini.
Ini bertujuan agar tali yang telah kita jahit itu tidak nampak atau lebih rapi. Nah, seperti ini. Jika kita lihat, tali jahitannya tidak akan terlihat dari luar. Nah, jika telah selesai akan terlihat seperti ini. Coba kita lipat. Nah, seperti ini bentuknya nanti. Nah, untuk tahapan selanjutnya di sini kita memasukkan tas yang telah kita gunting sebelumnya, tas belanja. Lalu kita masukkan ke dalam. Nah, ini tas ini bertujuan agar dalamnya itu membentuk tekstur sedikit lebih keras, karena jika tidak seperti ini tasnya akan cenderung lebih lembek karena kain tidak bersifat keras. Nah, jadi setelah kita masukkan, tahap selanjutnya pada bagian bawahnya kita jahit dengan rapi. Nah, menggunakan jarum. Seperti ini penampakan jika telah selesai dijahit. Tahapan selanjutnya adalah kita akan membuat pemegang, atau untuk memegangnya kita gunting sisa kain yang telah kita gunakan sebelumnya. Nah, seperti ini. Kita gunting lagi. Lalu kita gunakan jarum pentul untuk menguncinya. Seperti ini. Nah, kemudian di tengah juga dan di ujung juga. Nah, jika sudah, kita langsung saja kita jahit. Kita jahit saja. Setelah kita jahit, kita balik, kita menggunakan alat bantu berupa pulpen. Nah, jadi selanjutnya kain tadi, pemegangnya kita letakkan seperti pada video, letakkan agak sedikit ke atas ya teman-teman. Lalu kita lipat seperti ini. Kita balik ya, lipatnya jangan terbalik, harus seperti pada video. Kemudian kita jahit kiri kanannya. Untuk membantu kita agar kainnya tidak bergerak, kita menggunakan penjepit kertas. Kita jepit lalu kita jahit pada bagian sampingnya, kita jahit. Jahitnya harap hati-hati karena beresiko bisa mengenai jari. Nah, jika sudah kita potong dan kita akan melanjutkan ke sebelah kirinya. Kita jahit lagi dari bawah sampai ke atas menggunakan jarum. Jangan lupa kita menggunakan penjepit kertas. Kita jepit lalu kita jahit kembali. Nah, di sini teman-teman, jika sudah selesai kita jahit bagian samping kiri dan kanan, tinggal kita balik. Nah, terbalik seperti ini. Dan maka dompet mini kita telah selesai. Jadi untuk bagian terakhir kita akan membuat pengait agar tasnya bisa tertutup. Pertama kita siapkan tali yang telah dipotong, kita siapkan. Lalu kita rekatkan seperti ini dan kita jahit. Setelah kita jahit, di sini kita akan membuat kancingnya kita jahit juga. Jahitnya di tengah harus sesuai agar dia terik. Nah, seperti ini kita jahit, kita tandai dulu. Nah, seperti ini jika sudah dijahit. Lalu kita coba lipat, lalu kita masukkan. Dan demikian jadilah tas kita. Selamat mencoba ya teman-teman.